Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Miftahuddin, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tugas 1.1A8, koneksi antar materi, dengan fasilitator Bapak Ketut Gede Birawanuraga dan pengajar praktik Ibu Yulianti. Untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulan, ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat refleksi dan kesimpulan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga adalah, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah, guru mengajar cukup dengan metode ceramah. Yang kedua, guru lebih mendominasi pelajaran. Yang ketiga, anak ibarat kertas kosong sehingga guru bebas melakukan apa saja terhadap anak. Yang keempat, guru lebih mengukur aspek kognitif dalam pembelajaran. Yang kelima, suasana kelas yang tenang dan anak cenderung diam menjadi fokus perhatian saya dalam mengajar. Yang keenam, saya belum memahami karakteristik dan bakat setiap anak yang berbeda-beda. Dan yang ketujuh adalah, apabila banyak anak yang belum tuntas KKM, saya menganggap pembelajaran saya belum berhasil. Pertanyaan yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah, pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Yang kedua, memberikan kebebasan dan kesimpulan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberikan kesempatan setiap anak untuk berdiskusi dan bereksplorasi, menemukan solusi dari setiap permasalahan yang diberikan. Dan yang keempat, lebih menghargai karakteristik setiap peserta didik atau anak dan menuntun mereka sesuai dengan bakat masing-masing. Penerapan yang saya lakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran yang aktif dan interaktif, melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar di mana peserta didik bebas bereksplorasi dan mengembangkan ide mereka masing-masing. Dan yang ketiga adalah, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menggugah semangat belajar siswa. Yang berikutnya, menerapkan pembelajaran dengan penerapan aspek hidup pekerti. Yang keenam, menuntun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita peroleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pendidikan hendaknya berpihak dan berpusat pada anak. Anak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidik di sini bertugas untuk membuat garis samar-samar itu menjadi terang, menuju ke arah yang positif. Kemudian yang terakhir adalah, pendidikan budi pekerti adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Guru sebagai seorang pendidik bertugas untuk menumbuhkan budi pekerti baik pada setiap anak. Baik Bapak Ibu, demikianlah refleksi dan kesimpulan pembelajaran modul 1.1.
Mudah-mudahan bermanfaat. Buruh bergerak Indonesia maju. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.